Lovers, tadi sudah berbincang-bincang nih dengan Pak Teddy. Tadi kan Pak Teddy sudah menyebutkan beberapa ornamen yang ada di kelenteng ini ya. Jadi kita bahas satu-satu apa saja sih ornamennya. Yuk ikuti kita. Yang pertama mungkin ini apa ya Bapak, mungkin bisa dijelaskan ini itu namanya apa, ornamennya ada apa saja gitu Pak? Ya, ini dari bahasa Mandarinnya ini Hok Tek Cheng Sin. Artinya ini adalah semacam roh ya, roh malaikat lah gitu ya. Jadi Hok Tek Cheng Sin itu artinya kita harus teguh dalam kebajikan sehingga kita memperoleh rezeki gitu maksudnya. Maksudnya dengan berarti setiap ini punya maksud sendiri apa ya, dari namanya juga berbeda-beda ya Pak. Ya ini namanya gelar sebetulnya. Aslinya sebetulnya Hok Tek Cheng Sin itu adalah penguasa bumi setempat. Penguasa bumi. Ya, jadi malaikat bumi istilahnya. Karena setiap tempat itu menurut keyakinan agama Konghucu ada yang berkuasa zaman dulunya itu. Nah, itu istilahnya pangreh alamnya atau danyang yang menguasai wilayah setempat. Jadi kalau patungnya berupa berwajah model Cina, itu sebetulnya hanya sekedar orang zaman dahulu kan nggak jelas gimana wajahnya penguasa di sini. Jadi hanya sekedar simbol, tapi isinya sih pangreh alam di tempat ini. Misalnya kota Cirebon, ya kan kita tahu Mbahku Sepuh katanya, Mbahku Sepuh Subang Karanjang katanya. Ada orang. Jadi sebetulnya Hok Tek Cheng Sin ini menghormati pengereh alam atau danyang di kota Cirebon ini. Jadi, nah kalau harimau ini adalah konon piaraannya yang berkuasa di sini. Ya. Betul, punya arti tersendiri nggak Pak huruf 2 ini Pak? Atau itu urutan bersembahyang. Jadi kalau sembahyang kan kadang-kadang orang pada nggak tahu. Jadi di sembahyang kepada Tuhan itu nomor 1, lalu ke malaikat kedua, bumi nomor 2. Ya, jadi gitu. Di sini teman-teman ya Infada Lovers, jadi setiap ini itu ada nomornya masing-masing, itu artinya menunjukkan urutan beribadahnya ya Pak ya. Gitu. Ini sudah selesai ya Pak ya? Lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya yang ini ya Pak ya. Tan Sam Chai Kong ya Pak. Nah, ini gimana Pak? Bapak boleh jelaskan sedikit. Ini ada nomor urutan yang ketiga ya Pak ya. Jadi ini sudah termasuk sejarah berdirinya Keraton Kesultanan Cirebon. Jadi Tan Sam Chai Kong ini pernah menjabat sebagai bendahara daripada Keraton Cirebon ini, atau zaman sekarang mungkin Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, nama istilahnya ya Pak ya. Makanya di sana tulisannya juga mengurus keuangan dengan jujur. Iya, mengurus keuangan dengan jujur itu artinya. Diharapkan bisa lebih sesuai dengan artinya, maknanya apa ya? Jadi bukan hanya sekedar orang yang menjabat sebagai pejabat yang formal resmi, tapi di dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Harus mengurus keuangan itu dengan baik gitu. Iya Pak, mungkin kalau yang di nomor 2 itu ada sejenis tokoh gitu ya Pak. Kalau ini Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak makna sendiri tentang benda yang nomor 3 ini Pak. Yang lain-lainnya itu sebetulnya para tokoh-tokoh Tionghoa. Jadi zaman dulu itu sebelum orang ada foto, ada gambar itu menggunakan namanya ditulis di papan. Hanya tulisan nama, bukan dalam bentuk itu ornamen. Jadi yang istilah abu leluhur itu sebetulnya bukan abunya orang yang meninggal, tetapi abu dari bekas sembahyang ini, dupanya yang berjatuhan numpuk jadi banyak. Nah ini yang disebut abu leluhur itu dupanya. Abu dupa, bukan abu yang, sebab orang Konghucu tidak mengenal seperti agama Buddha dikremasi, nggak mengenal. Beda ya Pak ya? Beda. Tapi zaman sekarang jadi akhirnya karena faktor lahan, lingkungan, jadi ngikutin. Ada yang dikremasikan gitu. Berarti ini urutan yang ketiga ya Pak? Jadi berdasarkan namanya juga mengurus keuangan. Iya, jadi ini masih berkaitan dengan
wilayah kota Cirebon. Kota Cirebon berurutan, tidak jauh beda ya, berkaitan gitu Pak, atau berhubungan. Cuman gitu. Ini istilahnya sih pejabat resmi. Pejabat resminya Menteri Keuangan ya Pak ya. Pejabat resmi. Gitu. Ini mungkin sudah ya Pak, lanjut ke yang selanjutnya Pak. Ya. Ini selanjutnya yang keempat ya Pak, ya mungkin ini lebih sedikit banyak ornamennya Pak ya, bisa. Ini sebetulnya Nabi Konghucu ini yang tengah. Itu ada dua set. Iya, 2 set. Yang di depan itu set yang lama, usianya udah tua. Oh, jadi pertama kali mungkin Pak. Iya, rusak, pada keropok, ambrol gitu ya. Sehingga dipersiapkan cadangannya di belakang. Untuk gitu. Yang kedua ya, yang kedua. Biasakan yang pertama di ini bisa yang kedua di kedepankan apa ya. Yang tengah Nabi Konghucu, kanan kirinya itu adalah pengikutnya atau murid-muridnya. Mungkin Pak dari warna apa ya? Ada namanya nggak Pak? Mungkin yang pertama dengan yang kedua kan patungnya sedikit berbeda Pak ya gitu. Mungkin kalau sebelah kiri ini Bengcu atau Mengce. Artinya apa Pak? Mengce itu nama orangnya. Oh, nama Guru Meng ya. Lalu Cengcu atau Cence itu nama orangnya. Yang sebelah sini Ganyan sama satunya itu Ceng apa ya? Cusi jadi. Berarti itu tuh nama ya? Nama orang ya. Jadi murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya yang nabinya. Jadi urutan ini kita harus ingat kepada ajaran Konghucu dari sini itu ya kan. Ini kepada manusianya, ajarannya. Ya. Bapak kan sedikit dari tadi nama juga berbeda ya Pak. Mungkin Pak ada identik warna, perbedaan warnanya Pak antara merah dengan biru itu mungkin ada makna tertentu nggak Pak? Oh di sini mah enggak. Tidak ada, itu berarti hanya sekedar warna ya Pak, tidak ada makna khusus tertentu. Ya, tapi kalau dalam perayaan orang Tionghoa, merah itu artinya hidup. Hidup ya. Bukan berani, bukan. Hidup gitu ya, Pak, ya. Jadi hidup ini harus menjaga. Nah, ini tulisannya ini. Kalau Konghucu itu berarti perbuatan yang berdasarkan kepada ajaran yang benar untuk setia dan dapat dipercaya. Jadi supaya kita tuh bisa setia dan dapat dipercaya gitu Pak ya. Dalam hidup kita ini. Kita sendiri. Mungkin itu ya selanjutnya. Ya, ini yang keempat. Dan yang kelima ini nama-nama para tokoh juga. Zaman dulu orang-orang Tionghoa. Ya, jadi ini hanya manusia biasa ini. Karena dari zaman dulu sudah ada, jadi masih kita harus buang. Ya, pelihara aja. Namanya apa nih Pak kalau yang untuk yang nomor 5 ini? Ini namanya sebetulnya Sinci ya. Sinci itu artinya yaitu papan-papan itu namanya Sinci. Papan namanya Sinci. Iya, sencu bahasa Mandarinnya. Mungkin ada perbedaan nggak Pak untuk tangga-tangganya sama ya Pak ya? Sama. Tidak ada perbedaan untuk yang jadi sama. Kita hormati karena ini adalah tokoh-tokoh zaman dulu, bukan zaman sekarang. Iya. Jadi zaman dulu kita pun nggak kenal, jadi yang tahu namanya aja. Sepuh gitu Pak ya? Ya. Tadi nomor 5, ini ada nomor 6. Nomor 6 ini maksudnya lebih sedikit Pak ya ornamennya mungkin Bapak. Ya ini karena ini malaikat langit atau disebutnya malaikat bintang utara. Jadi satu tanda yang ada di langit berupa bintang, di mana terutama nelayan sebagai penunjuk arah utara, bintang utara di sana. Nah beliau gitu Pak ya, ya jadi dianggap sebagai malaikat laut jadinya. Jadi ini berhubungan dengan di tengah laut lah para nelayan yang mencari ikan. Nah biasanya kalau para pendatang Tionghoa, perantau-perantau itu yang datang ke tanah Jawa atau ke Indonesia, kalau dia sebagai seorang petani atau pedagang, dia pasti menghormatinya malaikat bumi. Tapi bagi yang datang sebagai seorang nelayan, dia pasti menghormatinya ini. Ya, jadi ada penguasanya sendiri-sendiri lah, ya gitu. Ibaratnya ini penguasa untuk yang nelayan ya Pak ya, para petani. Juga sebagai tanda ketika Konghucu lahir,
ada malaikat bintang utara ini tandanya. Tandanya sebagai tanda ya Pak. Ya, bahwa ini kelahiran Konghucu juga. Ini urutan ke 6 Pak ya. Selanjutnya Pak mungkin. Nah kalau ini ketika zamannya direnovasi, ini orang-orang yang menyumbang lah. Nama-nama orang sebetulnya sih. Oh ini ada tulisan-tulisan itu? Iya, bahasa Mandarin. Apa ya? Iya. Zaman dulu ketika direnovasi. Ini ketika Kaisar siapa ini? Ini apa Pak kalau boleh tahu namanya Pak? Ya ini namanya papan prasasti aja. Oh papan prasasti, jadi tidak ada nama. Iya sama seperti itu, papan itu juga tuh 2. Kalau itu yang baru, ini yang, ini yang kuno sekali, ya. Lebih kuno. Karena tulisannya juga udah sedikit pudar ya Pak ya. Sudah lama sekali, tahun 1800 berapa lah gitu. Berarti sudah nggak tahu lah. Nggak tahu. Lanjut ya Pak ya. Ya. 7. Nah di nomor 7 ini Pak, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Ya. Nomor 7 ini boleh tahu Pak namanya apa, artinya atau maknanya Pak? Ya ini Kwan Tekun dalam bahasa, sebetulnya yang komplitnya ini Kwan Seng Tekun. Nah ini seorang jenderal, ini Kwan itu marganya, marga. Nah ini nabi, ini pejabat atau orang besar sebagai nabi dari marga Kwan. Nah ini namanya Kwan, kalau nama aslinya Kwan I. Kwan I. Ya kalau kita tahu sejarah tentang Three Kingdoms itu, Kwan itu ada yang berbaju hijau biasanya sih. Itu Pak? Sama ini. Sama. Tiga-tiganya sama. Tiga-tiganya sama. Ya sama semua. Jadi kita harus menjalankan setia dan kebenaran. Setia dan kebenaran dari makna ini makna dari apa ya, yang dia sudah jalankan dalam hidup. Kita sebagai manusia meneladaninya untuk berbuat setia dan menjalankan kebenaran gitu. Berarti ini yang terakhir nomor 7 ya Pak ya. Itu juga gambar sama tuh. Sama yang menunjukkan dari ini ya Pak ya? Iya, ini juga, cuman kadang-kadang kita kalau ada orang nyumbang gambar ini nggak diterima, nggak enak. Iya. Kalau diterima jadi riwe gitu. Jadi mungkin disesuaikan ya Pak ya. Iya. Berarti setiap nomor ini berarti punya maknanya sendiri, punya arti tersendiri, disesuaikan dengan urutan yang tadi ya Pak ya. Gitu. Dan ini adalah nomor 7, itu yang terakhir. Jadi maknanya tetap berkaitan dengan agama Konghucu, nggak berkaitan. Tidak melenceng jauh ya Pak ya. Mungkin Bapak di sini kita sepanjang keliling Pak ya. Mungkin saya penasaran karena tiap-tiap ini itu memiliki nama berbeda gitu Pak. Ini maksudnya boleh dijelaskan Pak? Ini tuh apa gitu Pak? Setiap tahun ini kita memberi kesempatan kepada masyarakat yang percaya tentu saja. Iya. Pengen setiap tahun itu hidupnya selalu terang katanya ya. Jadi sediakanlah lampion dan ini menyala sepanjang tahun sampai tahun depan. Berarti makna lampu di dalam lampion ini sendiri supaya menyala gitu Pak ya? Supaya terang hidupnya, terang benderang. Untuk dan diberi tanda yang nama-nama ini. Orang-orang pribadinya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa nih Pak untuk jumlah nama-nama? Kurang lebih 70 ya. 70 dari depan sampai belakang Pak. Kalau depan hanya hiasan. Hanya sudah terhitung dari sini. Iya, dari sini aja. 70 ya. Lumayan banyak juga ya Pak ya. Ini juga sama. Jadi sebelum ada lampion itu pakainya lilin. Oh, sebelum ini pakai lilin. Ya, zaman dulu tapi ya. Belakangan ada lampion supaya ini kan cukup berbahaya nih. Kalau nggak ada yang nunggu nyala terus bisa kebakaran. Jadi ini lebih sedikit. Ini itu Pak, apakah tetap seperti ini atau tiap tahun itu ganti Pak? Gitu, tergantung orangnya. Tergantung orang, berarti kebijakan masing-masing. Iya, masing-masing. Kalau dia merasa terus boleh terus, kalau enggak berhenti ya dilepas. Dan kalaupun dilepas nanti berarti ada gantinya gitu. Ya, orang baru biasanya ada aja. Apalagi situasi begini mungkin orang lagi nggak punya duit. Iya. Berarti ini sih balik lagi ke pribadinya masing-masing ya Pak ya, mau dilanjut enggak? Ya silakan. Apa kita turunin ya Pak ya. Ya itu salah satu cara. Ya ini jujur aja, salah satu cara mengumpulkan dana.
Ini kan harus dipelihara. Iya. Harus untuk gaji pegawai dari mana? Ya kan? Melalui beginilah masyarakat membantu juga kepada keberadaan kehidupan tempat ini juga. Karena kita kalau terlalu ngemis-ngemis kepada masyarakat juga nggak enak. Iya, Pak. Gitu aja. Jadi udah ya. Jadi itu saja Infada Lovers. Terima kasih sudah mengikuti tur hari ini ya. Nantikan podcast Infada pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2020 spesial Imlek hanya di official channel YouTube Setiba Infada Cirebon. Bye-bye. Kepada segenap masyarakat Tionghoa, khususnya buat umat Konghucu, kami atas nama Majelis Agama Konghucu Indonesia Cirebon mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang, lebih mampu untuk hidup dalam jalan yang suci. Walaupun keadaan negeri kita sedang mengalami pandemik virus COVID-19, kita semua harus tetap tabah, kuat iman, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan hidup kita akan lebih baik di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru Imlek. Wei Te Tung Tien. Gong Si Facai, Sianan Tuaile 2572 dari Makin Cirebon. Kong Si Facai 2572, selamat tahun baru Imlek. Gong Si Pacai, selamat tahun baru 2572. Semoga semua makhluk di dunia berbahagia. Kyong Hee, Kyong Hee, Kyong Hee. Selamat Hari Raya